mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tuh. Jadi kau harus mengakui Tuhanmu manusia. Kapan kau tidak mengakui Yesus manusia, maka kau adalah penyesat, planos dalam bahasa Yunani. Ini mancing-mancing orang jengkel aja. Dan mau diajarin kau. Ditanya baik-baik, dari mana Markus, pengarang Markus tahu itu adalah Yesus, padahal itu adalah rupa lain. Kau jelasin aja, jangan kau bahas agama orang lain. Bagaimana saya tidak bahas agamamu? Agamamu masuk merangsok ke dalam Al-Quran. Tidak ada. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil kata Allah di dalam bahasa Yunani. Tidak usah kau Markus 1 nomor 1, coba kau baca. Coba kau baca Markus 1 nomor 1. Tidak usah kau bahas agama orang lain. Coba kau baca Markus 1 nomor 1. Baca. Berani kau baca. Biar ku permalukan kau di sini. Dibilangnya kita yang menghina, jangan bahas agama. Bagaimana kita tidak bahas agamamu? Agamamu yang main. Yesus anak Theos. Kau ganti Yesus anak Allah. Islam mana yang akan membahas agamamu ketika Yesus disebut sebagai anak Theos, anak dewa? Islam mana? Tak ada. Hanya orang bodoh yang mau membahas agama seperti agama Anda itu. Dari Islam. Tak ada. Kitab Anda Markus 1 nomor 1, Yesus adalah anak Allah. Itu penghinaan. Kenapa Anda tidak menggunakan Yesus anak Tuhan, Yesus anak Yahweh, Yesus anak Elohim, Yesus anak dewa, Yesus anak Theos? Kenapa nggak gunakan itu aja? Hah? Mentang-mentang kami sabar, seenak-enaknya kalian menggunakan nama Tuhan kami dalam kitab saudara. Oh, Islam diam kok. Nggak apa-apa kok kita pakai nama Allah. Tidak masalah kok. Giliran kita angkat bicara sedikit, menghujat, menghina. Ngapain kau bahas-bahas agama kami? Tuyul. Tak ada kepentingan kami membahas agama kalian. Paham itu? Tapi agama kalian yang masuk kemudian mengambil istilah Al-Quran, lalu kalian tempatkan pada tempat yang salah. Coba baca Markus. Kita bacakan Markus 1 nomor 1. Biar mata kalian itu terbuka. Ya. Supaya kalian mengatakan, kenapa bahas agama kami? Kami tidak pernah bahas agamamu. Kau tidak bahas agama kami, tapi kau sudah makan istilah-istilah Quran kami. Injil ini. Tentang Yesus Kristus anak Allah. Kan? Tengoklah. Nah, dari mana kalian munculkan kata Allah di sini? Apa original teks kitab Markus 1 nomor 1? Ternyata di manuskrip tertua tidak ada kata anak Allah. Bahasa Yunaninya pun tak ada. Anak Allah itu hanya penambahan di Indonesia ini. Berarti ada kesengajaan untuk menyakiti hati umat Islam secara keyakinan. Ada nggak orang Kristen yang mampu menunjukkan Markus 1 nomor 1 original teksnya ada kata Allah? Tak ada. Nah, inilah kalian. Kita angkat bicara sedikit, tersakiti. Kalian menginjak-injak Tuhan kami, kalian tidak sadar. Inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Berarti Anda menuduh Yesus itu anak Allah. Kenapa Anda tidak katakan Yesus itu anak dewa, atau anak Theos, atau anak Bapa, atau anak Tuhan? Kenapa sih harus menghina Tuhan kami? Kenapa? Kenapa harus menghina wajah umat Islam dengan mengatakan Allah punya anak bernama Yesus? Kenapa? Tidak bisakah kita saling menghargai? Ya, kalau oknum yang mengatakan dari Kristen Yesus anak Allah, wajar oknum. Ini lembaga Bible secara formal mengatakan Yesus anak Allah, sementara Allah tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Kalian tahu itu? Kalian paham itu? Allah dalam Islam tidak memiliki anak, tidak diperanakkan. Kalian tahu itu, kalian sadar itu. Tetapi dengan semena-mena kalian menggunakan nama Allah untuk menunjukkan Yesus itu adalah anak Tuhan kalian. Kenapa tidak menggunakan anak Theos, anak dewa? Oke. Chris Pepto tidak setuju kalau nama Allah ada di dalam
Injil atau surat-surat atau kitab Wahyu. Nah, itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Bagaimana menurut pandangan saudara? Ya, segera minta persetujuan DPR cabut nama Allah itu dari kitab-kitab sucinya orang Kristen, kecuali Perjanjian Lama tanya Yahudi sendiri. Nah, sekarang ini sudah terjadi. Salah tidak kalau kami umat Islam keluar-keluar untuk membahas agama Anda yang Lama itu. Ya Nah, kan? itu dia masalahnya. Kami ya tidak mengartikan makna Allah dengan Allah di dalam kitab suci. Beda. Ya, yang penting kan maknanya, ya. Bukan tulisannya. Kami nggak menulis dengan huruf Arab. Berarti bukanlah Allah yang di dalam Al-Quran. Jadi dari mana asalnya kata Allah ini, dari mana asalnya? Dari seorang Muslim yang ikut menerjemahkan bersama Belanda-Belanda. Itu nggak bisa dirubah. Bisa dong. Sekarang kita minta kepada DPR. Kenapa nggak dirubah? Ya silakan minta kepada DPR. Kalau disetujui. Kenapa nggak dirubah? Kamu mengatakan salah, berarti kitabmu ada salahnya. Ya minta karena ini menyangkut. Nggak, saya tanya, berarti kitabmu ada salahnya. Bukan, ya tentu di dalam Injil itu ada salah, ada nama Allah. Nah, itu dia makanya. Inilah yang kami sampaikan. Makanya kami tampil bahas Kristen. Karena Kristen melakukan kesalahan secara terstruktur. Bukan tanpa sengaja, tapi mereka sengaja mengambil nama Allah dari kitabnya umat Islam, di mana Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oten tidak mengambil, yang mengambil, bukannya Oten, ya. Saya sekarang Oten sendiri menyebut kata Allah enggak? Yesus anak Allah. Ya, Allah itu hanya dilafalkan sebagai bahasa, bukan sebagai nama Allah. Boleh tidak kalau Yesus kami gunakan serampangan bukan pada tempatnya? Silakan. Silakan. Kenapa Anda mengatakan silakan? Karena kalian sudah melakukan hal yang sama kepada Tuhan kami. Kalau mau menghina Yesus silahkan, itu urusan Anda dengan Tuhan. Bukan masalah menghina. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara yang diterjemahkan dengan kata Allah ini dalam bahasa asli kitab Anda itu kata apa? Tuhan. Nah, Tuhan ini apa dalam bahasa Yunani? Theos. Theos. Theos di Indonesia kan artinya apa? Artinya Tuhan. Kenapa diarabkan? Dia tanya sama penerjemah LAI dulunya, kenapa begitu? Itu hanya akal-akalan Anda. Yesus yang tadinya nama Isa Al-Masih, toh sekarang bisa diganti jadi Yesus. Ya kenapa enggak? Sekarang cabut kata Allahnya. Kami juga Siapa yang Anda suruh mencabutnya? Siapa yang Anda suruh untuk mencabutnya? Minta persetujuan DPR karena ini menyangkut ke soal agama dari rakyat Indonesia. 90 persoalan agama. Nah sekarang antara Islam dan Kristen siapa yang salah kitabnya? Tidak ada yang salah. Ini salah penerjemahan. Jadi benar kata Allah di situ benar. Kami ya membaca Allah. Enggak, saya tanya. Jadi kata Allah di situ benar. Ya kalian ya Muslim itu menganggap Allah itu adalah Allah. Salah. Yang Allah. Saya tanya, jadi menurut Anda sudah benar kata Allah di situ? Ya boleh, karena kami mengartikan itu adalah Tuhan. Dari mana Anda mengambil kata Allah ini? Dari mana? Tanya sama LAI. Tanya dari LAI. Tanya LAI. Tanya dari LAI. Tanya LAI. Itulah kau, agama laknat, biadab. Ketika ditanya sedikit agamanya disenggol sedikit ngamuk. Penghujat, Bang Suma penghujat. Kalian yang cari, kalian yang mau, kalian yang main api. Coba Tuhanmu kau terjemahkan dengan kata Theos, atau kau terjemahkan Yahweh, atau kau terjemahkan Dewa, atau terjemahkan Tuhan. Ada kami usil? Enggak. Ngapain coba kami usil dengan agama Romawi? Ngapain kami usil dengan agama Hindu? Buddha ada kami usil? Enggak. Kan mereka punya harga diri. Hanya agama Anda yang tidak punya jati diri dan harga diri. Kenapa Anda menggunakan nama Tuhan umat Islam? Kan Anda punya Tuhan sendiri. Namanya Yesus. Sudah ada Bapa, ada Tuhan, ada sembahan. Mau bahasa Arab, ada ilah. Mau bahasa Ibrani, ada Elohim. Mau bahasa Aramaik, ada Allah.
Kenapa harus Tuhannya umat Islam? Jadi kalau kami angkat bicara, ya kalian yang mencari. Coba ada nggak kami berdebat dengan orang Hindu? Ada? Tidak ada. Karena orang Hindu tidak pernah menghujat nama Tuhannya umat Islam. Beda dengan kitab saudara. Inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Halo, selamat siang. Ya, siap. Ya, siang. Iya, jadi kalau mengenai bahasa ya, bahasa Indonesia kan bukan bahasa aslinya di Indonesia, kan ada bahasa Sanskerta, bahasa Melayu, bahasa Cina juga ada kata-kata yang diserap ke bahasa Indonesia, juga bahasa Arab. Kalau kata Allah itu disahkan, diterima jadi bahasa Indonesia, berarti orang Kristen tidak salah menggunakan. Nah, coba kata Anda buka Allah. KBBI sekarang. Jadi, Coba Anda bagi buka saya KBBI sih, sekarang kalau Anda mengatakan itu sudah disahkan menjadi bahasa Indonesia. Buka KBBI. sebutan Allah juga bahasa Indonesia yang sah Bahasa kan tidak jelas. bahasa dengar Apa dengar. pakai Gusti? Bahasa yang resmi coba Anda buka KBBI. Berani enggak Anda buka? Enggak, saya cuma pakai satu handphone. Kalau dua handphone saya Ya, bisa. habis ini Anda baca. KBBI menjelaskan Allah yang kalian baca Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kitab Anda di Indonesia ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Iya. Kita kan orang Indonesia. Iya, berarti Jadi harus bahasa kalau- Indonesia kan? Iya, mana bahasa Indonesia digunakan di Indonesia? Ya, berarti kan kita tidak melanggar. Kalau memang tidak sah, kata Allah itu Itu apa sah bahasa? digunakan untuk nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, bahasa Indonesianya apa? Saya tanya Bang Suma. Tidak ada bahasa Indonesianya Allah, nggak ada, Nah, nggak ada. jadi begini. Itu bisa adalah nama saja lain, kita- nama Tuhan. Dengar, ada nggak Ya. bahasa Indonesianya Suma? Tidak ada, karena Suma itu nama. Ada nggak bahasa Inggrisnya Suma? Tak ada, karena Suma itu nama. Masa nama diterjemahkan? Nah, Jadi apa? kalaupun kata Allah tidak boleh digunakan di Alkitab, saya setuju. Nah itu Anda setuju? Karena- Kenapa Anda setuju? Ya, karena Tuhannya Adam, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus atau Isa itu di dalam Alkitab bukan Allah, tapi Nah, Yahweh. bagus, pintar. Nah, Yahweh. ber- Nah, Yahweh kalau berarti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tuhan, God. Tuhan. Itu pintar. Jadi- Itu jadi pintar. begini, Bang. Berarti sudah dua orang Kristen naik. Sudah benar ini. Kalian menggunakan kata Allah itu hanya untuk misi kristenisasi, untuk memurtadkan orang, untuk menyamakan sembahan Anda dengan sembahan umat mayoritas. Nah, kalau kami berbicara, angkat bicara salah kami. Enggol agama Anda. Karena Anda yang menyediakan wadah itu. Anda yang mau Tuhan Anda dibahas. Anda yang mau kitab Anda dibahas. Anda yang mau agama Anda dibahas. Dalam hal ini adalah tidak mengambil istilah Al-Quran. Maka kami, orang Islam, tidak mungkin mau terlibat lintas agama berdebat. Untuk apa? Kami tahu Tuhan kalian manusia. Kami tahu. Bang Zuma, Tapi justru Kalau karena kami selain tahu Tuhan Anda istilah manusia, Allah, boleh enggak? lantas menggunakan kata Allah, inilah terjadi perdebatan panjang lebar. Tapi kalian itu selalu merasa korban. Inilah ajaibnya. Ya, betul Pak. Bang Zuma izin. Kalau selain kata Allah Iya. boleh enggak? Boleh, silakan aja Anda gunakan. Maksudnya kata lain misalnya Rasul, Injil misalnya gitu. Selain kata Allah. Kalau Rasul itu kan utusan, silakan. Tapi ingat, Rasul itu bahasa Arab. Bukankah kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab? Iya maksudnya Rasul yang bahasa Indonesia bukan Rasul Mana yang ada bahasa Rasul Arab. bahasa Indonesia, Cak Ayu? Mana ada? Ada-ada aja. Berarti semua nanti dihapus semua atau kalau Ya maka dari itu orang Hindu bisa berdiri tegak. Mereka tidak ada istilah Al-Quran di dalamnya. Bisa kok berdiri tegak. Orang Barat agamanya juga Kristen, tegak mereka. Nggak ada kitabnya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab nggak ada. Hanya Kristen usil di Indonesia ini
yang usil terhadap kami, umat Islam. Kristen di barat hebat-hebat kok, tanpa harus menggunakan istilah Arab, tanpa harus menggunakan istilah Al-Quran. Tapi di Indonesia ini selalu jadi korban. Dia tidak sadari bahwa selama ini dia sudah menjajah secara akidah kepada saudaranya Islam. Misalnya Bang cuma kata syahadat. Nah, itu kan juga serapan tuh, boleh dipakai juga nggak? Bung, Halo. Bung, silakan terjemahkan kitab Anda ke dalam bahasa Indonesia. Tidak ada yang larang. Yang kita komplain di sini adalah ketika orang Kristen mengatakan kami penista, kami penghujat. Sedangkan perdebatan ini terjadi karena kalian. Kalian yang memancing kami. Dengan cara apa? Dengan cara kalian mengambil istilah Al-Quran ke dalam kitab kalian. Habis itu kalian gencarkan gerakan pemurtadan, kristenisasi. Wajar nggak kalau kami angkat bicara? Wajar. Iya, Bang. Jadi kalau kami Kristen akan menggunakan Yahweh, ya, berarti kami Kristen tidak akan menganggap bahwa Allah itu Tuhannya Adam, Tuhannya Musa, dan Tuhannya Yesus. Kami tidak akan anggap begitu, berarti Tuhannya Yesus, Musa, Adam itu lain. Tidak boleh kalau gunakan. Silakan. Toh itu yang terjadi. Selama ini kalian hanya menggunakan kata Allah sebagai aksesoris untuk pemurtadan. Kalian tidak pernah mengimani Tuhan kami. Allah yang adalah Allah, yang maha suci lagi maha tinggi, tidak akan pernah kalian sembah. Itu bukan Tuhan kalian. Silakan dengan Yahweh, silakan dengan Elohim, silakan dengan Allah. Silakan. Ya, berarti ya kesimpulannya kami Kristen tidak menganggap yang disebut Allah itu Silakan, kami sudah tahu itu. Kami sudah paham. Tuhannya Musa, Iya, Tuhannya kami Yesus. sudah paham itu, Bang. Orang Kristen tidak mengakui Allah, tapi digunakan kata Allah. Allah disebutnya Allah demi untuk kamuflase aja, bukan untuk menuhankan. Sama seperti Paulus. Paulus juga dalam 1 Korintus 9:22 satu, ngaku-ngaku sebagai penganut Taurat, meskipun aku bukan penganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang-orang. Ya, aku mengutus kau seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu sudah jelas, itu amanat. Coba Anda baca Filipi 3 nomor 8. Tentang Yesus, mau diberitakan dengan maksud mengelabui, menipu, ataupun dengan jujur, aku Yesus tetap bersuka cita. Jadi memang ada tujuan untuk mengelabui. Kami tahu, kalian tidak menyembah Allah. Kami tahu, kami paham. Kalian hanya mengambil nama Allah ini untuk kamuflase menutupi agama Kristen, supaya muncul seperti keislam-islaman, agar umat Islam bisa terperdaya menganggap kalian itu adalah sama seperti kami. Apa tujuannya Kristen menggunakan kata Allah, sementara Allah adalah bahasa Arab? Coba. Anda ingin mengatakan Allah itu bahasa Indonesia? Tidak ada kata Allah itu bahasa Indonesia, nggak ada. Ada kata Allah, tapi semisal, atau seperti, atau seandainya, atau seakan-akan. Atau dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Allah artinya tetapi. Dalam bahasa Ibrani, Allah artinya sumpah serapah. Yang mana yang Anda gunakan ini? Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Allah artinya seakan-akan. Bahasa Arab artinya itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Bahasa Ibrani itu artinya sumpah serapah. Bahasa Yunani artinya tetapi. Yang mana yang Anda gunakan? Ada. Berarti kalau Anda mengatakan yang benar adalah Yahweh, berarti Bible secara nasional mengalami kesalahan. Agama yang kitabnya dah selesai. Ya, baca di sini. Yesus itu bukan Isa lain ya, Yesus lain. Langsung selesai. Wastabikul khairat. Langsung selesai. Ya selesai. Jangan langsung selesai gitu toh. Kan cuma satu kata itu. Anda lagi mengatakan Yesus itu bukan kemudian Nabi Isa alaihissalam. Tapi anehnya Bang, ya anehnya Bang, yang mengajarkan kata Injil itu adalah Isa. Yang mengajarkan kata Rasul itu adalah Isa. Itu aneh. Anda mengatakan Nabi Isa bukan Yesus, tapi ajaran Isa kalian ambil. Gimana dong? Tapi kan Ini Abdullah atani Alkitab. Nah, kata Alkitab kalian ambil. Padahal itu adalah ucapan Yesus, ucapan Nabi Isa. Ini Abdullah atani Alkitab.
Kata Nabi emang bahasa Arab kan? Yes, itu tadi barusan saya baca. Al-Quran surah Maryam. Ya udah Rasul aja kita. Saya hapus. Rasul juga bahasa Arab. Rasul juga bahasa Arab. Kalau Apostolos dalam bahasa Yunani. Bukan bahasa Arab. Apostolos dalam bahasa Yunani ke bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia. Kita Yes. orang Indonesia kok. Nah, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kan bahasa Dua-duanya Indonesia mengakui. Ke bahasa Ya kalau Nabi itu digunakan di Indonesia sebagai bahasa Indonesia, apakah Anda melarang kalau digunakan sedangkan sudah dijadikan bahasa Indonesia? Kan lucu kau ini. Sekarang Nabi itu artinya apa? Nabi itu kalau utusan, Enggak, bahasa Indonesianya Nabi apa? ya udah baca aja di kamus. Nah, inilah Bung, agama yang kocak ya begini. Kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika melihat mayoritas umat Islam, kitab Anda dibuat se-Islam-Islam mungkin. Untuk apa? Apa tujuannya? Kira-kira apa tujuannya? Biar gampang dimengerti, Bang Untuk Suma, biar nipu, gampang dimengerti. Biar gampang dimengerti. Biar gampang dimengerti. Aduh, Cocok parah. banget, Bang Andi. Ya biar mudah dimengerti toh. Alamak, biar mudah dimengerti. Mengerti siapa? Ya, dimengerti oleh siapa? Ya oleh orang Oleh sini siapa? yang kita budayanya bahasa Orang Melayu, sini. Orang sini itu yang, siapa? orang Indonesia lah. Orang Indonesia maksudnya di situ siapa? Ya orang-orang yang baca, orang Indonesia yang baca. Berarti mayoritas agamanya apa? Kalau mayoritas kan sekarang Muslim. Berarti tujuan 80%. menulis seperti itu, seperti yang Anda sampaikan, supaya mudah dipahami oleh umat Islam. Betul? Iya betul. Iya. Itu udah dijawab. Tepuk tangan dulu, teman. Semuanya tepuk tangan. Semuanya tepuk tangan. Setelah umat Udah ketahuan kan? Udah ketahuan tujuannya supaya mudah dipahami oleh umat Islam agar umat Islam betul apa yang kami perjuangkan selama ini betul, menghindari umat Islam dari gerakan pemurtadan. Dah selesai. Silakan dia beralih sahabat-sahabat yang lain. Pemurtadan juga tuh Bang. Bisa habis dulu Sarapan dulu saya Mas. sebentar, Bang Andi. Silakan. Baca Ya, Pak nanti bisa. WA itu karena bisa ajukan pertanyaan satu saja. ntar dulu belum kelar ini saya baru masuk. Andi, Mau nggak jangan Bro lah. Admin sama Pak Kris ini cacat mau gitu nggak toh. kalian ini berdua atau semua begitu? Lu mau tuh ya. Mau baik. Bagaimana caranya punya ciri khas jati diri? Bagaimana caranya? Ya kalau kira-kira Alkitabnya membuat bersinggungan ya diperbaiki lah gitu. Kalau kira-kira enggak ya nggak apa-apa. Kalau bersinggungan ya mending diperbaiki. Kris lagi. Bagaimana caranya Anda jadi Kristen punya jati diri dan harga diri? Ya kalau punya harga diri itu kan kita harus berpendirian apa yang kita imani. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Apakah bahasa original teks Bible Anda bahasa apa? Khusus perjanjian baru bahasa apa? Yunani. Yunani. Yunani udah kalau cukup. ditanya- Jangan dulu panjangin. Yunani. Oke. Kalau sekiranya kalau atau bahasa Ibrani kenapa? ya nggak ada masalah. Ini saya nanya jawab. Yunani ya. Terus Bisa nggak kalian ini punya jati diri ke Yunanian sebagaimana original teksnya? Jawab. Karena udah dijawab, jangan dijelasin. Jadi Anda tidak mau ke Iya, Yunanian. kenapa? Ya kita kan. Oke, kita pertanyaan kan punya selanjutnya. dasar kenapa Dengerin dibahas pertanyaan Indonesia. selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Bisa nggak kalian ini belajar membaca bahasa Yunaninya kemudian jujur dalam menerjemah, bisa atau tidak? Kalau tidak diterjemahkan mana bisa orang Indonesia tahu. Al-Quran juga tidak semua Ntar orang dulu, Islam tahu Kris kau ini isinya. kemana-mana kalau ditanya bisa atau tidak, itu doang jawabannya. Bro Admin, bisa nggak kalian ini belajar mempelajari mencintai original teks Bible Anda, bisa atau tidak? Bisa, orang-orang tertentu bisa. Cuman Nggak, kalau saya memang nggak semuanya bisa. semuanya orang Kristen.
Waduh, angel tuh. Angel. Sepupu Kalau Chris, setebel gitu. Angel tuturannya. Ya, saya harus jawab berdasarkan apa yang disampaikan Yesus. Saya ini nggak ke teologis ini. Ini saya ingin Anda itu Kristen punya jati diri kok sama harga diri. Kenapa sih ini Anda ini nggak mau? Saya ulang. Untuk menjadi Kristen punya jati diri dan harga diri, harus Anda belajar membaca original teks agar Anda jelas-jelas ada bau-bau Yunaninya. Karena original teks Anda itu berbahasa Yunani. Begitu jati dirinya. Bukan begitu Bang, Anda salah ya. Dengar ya, saya jelaskan sedikit. Apalagi Yesus nggak nyambung. Saya nggak suka orang yang nggak nyambung. Saya nggak membahas Yesus. Saya ke Bro Admin aja dulu. Lu diam dulu. Saya ngobrol sama Bro Admin. Kalau kau kemana-mana, saya turunkan. Diam dulu. Saya ke Bro Admin dulu. Kau nggak suka kebenaran, itu masalahnya. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bro Dulu Admin, Chris. lain ditanya. Ini kami ingin dia kembali menjadi Kristen punya jati diri, kok dia nggak mau gitu loh. Bro Iya kan Admin, ini bicara masalah bahasa. saya sama Bro Kita Admin orang- dulu, Chris. Ya, Chris, lu diam dulu. Kan jelas Bible-mu kan berbahasa Yunani. Kenapa Anda tidak mau? Dasar anjing satu ini nih. Turunkan dia, anjing asu ini satu ini. Sabar. Aduh. Sabar. Saya dari tadi sabar kau. Lu kalau di depan mata saya injel lehermu itu loh. Dari tadi saya sabar. Udah dong Bang Andi. Kembali ke topik. Halo, selamat siang Bang Zuma. Selamat siang. Bentar lah, Bang Bro Admin. Tam. Jadi Bicara. saya sama Bro Admin dulu ya. Bible itu berbahasa Indonesia, agak jelas jati diri dan harga dirinya. Seperti Al-Quran. Nggak boleh sembarang di-Indonesiakan original teks Al-Quran itu. Karena ya tidak bisa diwakilkan oleh bahasa apapun, bahasa Al-Quran itu. Seperti ya tadi yang disembah umat Islam itu, Allah itu nggak bisa di-Indonesiakan. Paling dilafalkan menjadi Latin. Tapi tetap penyebutannya sama dengan bahasa Arabnya. Begitu juga teman-teman Kristen, ya tolonglah sama dengan kita punya jati diri. Bro Admin, seperti Tuhanmu siapa namanya? Ya, kalau tidak ada bahasa Indonesia mewakili, ya kembali ke original teks, yaitu Yunani. Nah, untuk itu ya, jadilah kalian mencintai bahasa Yunani. Karena itu kitab sucimu bisa direvisi. Nggak mungkin kitab suci bisa direvisi. Yang tidak direvisi itu adalah original teksnya. Untuk itu mari jujur menerjemah. Mudah-mudahan ya, yang lain paham ini. Kami hanya menghimbau, cintailah, pelajarilah original teks Bible-mu agar kau menjadi Kristen yang punya harga diri dan jati diri. Sekian dari saya. Selamat siang Bang Zuma dan admin-admin yang lain. Nah, Bro Admin, apakah Anda setuju himbauan saya? Sepakat. Walaupun sulit tapi ya setujulah. Ya, karena dari kecil ini nggak dibiasakan berbeda. Kami umat Iya, Islam kita dari biasanya bahasa kecil. Indonesia. Tapi apa salahnya memulai dari sekarang agar tidak ada lagi benturan-benturan yang signifikan yang bisa kita perdebatkan. Bang Jumpa tadi sudah sangat menerangkan kenapa kami ada di sini. Ya ingin supaya Anda itu pintar, ingin supaya Anda teredukasi, ingin supaya Anda itu jadi Kristen punya harga diri dan jati diri, ciri khas. Itu doang, nggak ada yang lain. Jadi hilangkan semua istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalam terjemahan. Kalau sekiranya tidak ada bahasa Indonesia bisa mewakili putusan, ya pakailah Apostolos Paulus. Kenapa enggak? Pakailah Theos. Kenapa enggak? Kan begitu. Pakailah Elohim, Yahweh, kenapa enggak? Kan jelas gitu loh. Itu saran saya. Semoga Anda menjadi Kristen yang baik. Kami Oke Bang hormati. Selebes. Oke Bang Selebes sama Bang Handi. Begini Bang Handi sama Bang Juma. Ini kan negara Islam. Presidennya Islam. Anggota dewannya juga banyak Islam. MUI juga mewakili Islam. Demonlah supaya itu diganti oleh LAI.
tuntut LAI masuk pengadilan supaya itu diganti. Jangan keluar-keluar aja di TikTok. Begitu loh Bang Juma. Tuntut Terus itu presiden kan Islam. Terus saya tanya, terus apa yang Jangan sedang keluar-keluar aja. apa yang Anda yang sudah lakukan selama ini? Apa yang Anda sudah lakukan? Apa yang kamu sudah lakukan terhadap terjemahan LAI itu? Apa yang sudah kau lakukan? Jawab. Kenapa lu nyuruh kami suruh demo? Kau yang maling kok. Ya kau yang sadar diri lah. Nyerahkan diri aja ke polisi. Kenapa kami yang nuntut? Kamu yang sadar diri. Udah bertahun-tahun kau maling. Kau akui di sini. Ke Serahkan presiden, dirimu. demon. Jangan keluar-keluar di TikTok. Kalau kau keberatan demon ke presiden. Apa hubungannya presiden ke LAI? LAI itu adalah lembaga yang mandiri. Tidak ada yang maksa-maksa dia menerjemah. Kamu nyuruh kami demo. Kau lah yang sadar diri selama ini kan muntahkan semua itu. Ya, adakan pertemuan, deklarasi, buka untuk umum. Hai saudara-saudaraku muslim, mulai sekarang kami sadar selama ini kami ditipu oleh LAI. Mulai saat ini kami ingin jujur menjadi Kristen yang punya jati diri dan harga diri. Kami akan mempergunakan bahasa Yunani kami, tidak ke Islam-Islaman. Itu yang harus Anda lakukan. Itu yang kami tunggu, kesadaran diri Anda sendiri. Itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bang Tapitar silakan. Bang Andi itu Bang Tapitar disapa. Tabitar, selamat pagi. Ya, Selamat Tabitar. Bu. Islam apa Kristen ini? Saya Kristen, saya boleh Kristen bertanya? aja. Iya. Ya udah silakan. Oke. Selamat siang buat Bang Zuma, buat yang teman-teman yang lainnya. Saya ingin bertanya secara sopan. Sebenarnya saya sedikit Pindahin ngomong topik. dulu. Jangan pindahkan topik. Topiknya Oke, adalah terjemahan LAI yang banyak kelirunya. Oke, Jangan mungkin, pindahkan topik. Oke, mungkin ini saya cerita dulu. Saya Kristen, cuman mungkin saya bukan Kristen yang taat. Saya pun bertanya Bang Zumai dengan Ari Untung. Saya juga nonton videonya Elia Miron itu. Sebenarnya saya ingin bertanya, mungkin kalau ini jauh dari topik, tolong turunkan saya. Tapi kalau misalnya pertanyaan saya dijawab, saya sangat amat berterima kasih. Ya udah Bang silakan. Zuma, apakah itu betul? Maksud saya, ketika Markus, Filipus, Lukas itu tidak ada kaitannya dengan Yesus, bahkan yang katanya saya nonton videonya Donditan pun bisa diibaratkan tidak pernah mengopi bareng, bahasanya seperti itu. Apakah itu benar? Jika itu benar, buktinya apa? Dan berarti jika seperti itu, apakah saya masih bisa mengimani kitab saya? Itu yang saya pertanyakan sebenarnya. Mohon Bang Zuma kalau misalnya bisa dijawab, saya akan sangat amat berterima kasih. Menit pertengahan ya. Silakan, Iya, menit silakan pertengahan. Bang Juma ditanggapi itu, dijawab sekalian. Mudah-mudahan Bang Juma masih ada nih, tidak ke belakang. Karena saya juga ada mendengarkan di situ. Bang Juma, sabar ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya tunggu kok. Karena ini juga penting juga dalam hidup saya. Saya juga nggak mau salah arah di hidup saya juga. Saya ingin tahu kebenarannya dari dua sisi sih Pak. Ini di bawah ini saya suruh diem, Bang Juma kan nyerahin ke saya tadi. Bang Juma aktivitas, ini lagi saya panggil. Oh iya Pak. nggak apa-apa, Kenapa Pak. banyak sekali moderator di bawah ya? Suruh saya diem ya? Nah sekarang kalau saya diam semua dong. Gimana? Di bawah Ayo diam moderator semua. semua, Bang Handi. Ayo diam semua. Yuk. Ayo diam yuk. Jangan toh Bang. Jangan begitu Bang Andi. Marahan ini Bang Andi lagi sensitif ini. Enggak. Cuman kok suruh diem gitu. Bang Juma lagi tadi kan saya dengar. Lanjutkan dulu saya ke belakang. Kan gitu. Itu tadi maksud pertanyaannya diperjelas itu Bang Andi. Masuk pertanyaannya saya paham. Materinya di sana itu Markus, Lukas, terutama Lukas ya yang sorotannya bahwa itu bukan kan murid Yesus. Dari mana Lukas mendapat informasi untuk menulis, sedangkan Bible itu ditulis, Yesus kan sudah nggak ada di muka bumi, baru ditulis kembali.
Yesus masih waktu mengajarkan itu kan sistem cara oral, tidak ada murid yang menulis. Setelah nggak ada baru dicari kembali, baru disusun. Lukas sendiri itu kan mengadakan penelitian, terus mencari saksi-saksi ditanyain, kemudian dia tulis. Makanya tulisan Lukas itu berbeda sendiri dibanding dengan yang lain. Ada yang imankan saja di sana. Kita imbau, ya Anda beriman, Anda mengimbau, ya silakan menyimak udah balik. Silakan. Tadi ada pertanyaan buat saya ya, sorry. Iya, mengenai podcast Hari Untung, Lukas, Matius dan seterusnya itu. Silakan. Baik. Jadi ketika saya ditanya, saya mengawali pernyataan saya ini kemudian dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Sebelumnya salam kenal dulu Bang ya. Bang siapa namanya? Tambitar ya. Selamat siang Bang Zuma, nama saya Rena. Iya. Mohon maaf saya pakai. Oke. Saya tidak punya Oke, Bang Rena. tapi saya buat Baik. untuk nanya Bang Zuma, mohon maaf sebelumnya. Baik, saudara ya. Jadi salam kenal juga. Nah, di Al-Quran ini, kenapa kami membaca Bible? Karena itu tadi. Ini, kenapa Bible ini kok masuk ke ranah Islam gitu ya. Setelah kami pelajari, dan kami ngangkat suara, ternyata banyak orang yang kesetrum. Al-Quran menjelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab sebelumnya, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Ini dulu. Nah, untuk membuktikan itu kemudian saya sendiri ketika belajar tentang Bible, saya mencari referensi. Kapan Markus ini ditulis? Kapan Matius dituliskan? Kapan Petrus dituliskan? Kapan Yohanes dituliskan? Kapan kitab Lukas dituliskan? Dan kitab-kitab ini dituliskan untuk peruntukan siapa? Nah, data awal yang saya temukan kemudian adalah Markus ditulis di tahun 64 sampai 67 Masehi. Menurut Agustinus dari Hippo, gereja mula-mula berpendapat kitab Markus ini itu awalnya ditulis oleh orang yang mengaku namanya dengan nama Matius. Yang pertama. Sedangkan kitab Matius itu sendiri, kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula pada tahun 130 Masehi, ada yang menduga bahwa kitab Matius ini ditulis oleh orang lain yang hidup di tahun 80 Masehi setelah Yesus wafat. Namun penemuan naskah papirus itu kemudian sorry. Aduh. Sorry ya, bentar ya. Kasih aku sarung. Sabar ya teman-teman. Kemudian di situ dikatakan di naskah papirus mengatakan bahwa kitab Matius itu dituliskan di antara tahun 66 Masehi. Petrus di tahun 96 Masehi. Kalau kitab Yohanes sendiri, saya kira teman-teman Kristen pun tahu itu dituliskan antara tahun 40 sampai tahun 140 Masehi. Lukas dituliskan diperkirakan antara tahun 80 sampai 85 Masehi. Ada yang mengatakan bahwa ditulis di tahun 62 Masehi. Nah, sedangkan kisah para rasul itu tidak diketahui tahun berapa. Kalau kitab Wahyu dituliskan antara tahun 90 sampai tahun 96 Masehi. Nah, itu Anda boleh mencari di manapun sumber yang bisa Anda gunakan. Tinggal Anda bertanya di sana, Markus kapan dituliskan, Matius kapan dituliskan. Anda akan disajikan data-data yang Anda butuhkan. Kemudian, terkhusus kepada surat-surat Paulus. Kalau kitab Roma, itu dituliskan antara tahun 55 sampai 57 Masehi. Kitab Korintus, itu dituliskan antara 55 sampai 57 Masehi. Filipi tahun 60 sampai 62 Masehi. Kemudian Kolose ditulis antara tahun 60 sampai 62. Kemudian Galatia ditulis antara 55 sampai 57 dan juga Filemon ditulis antara 60 sampai 62 Masehi.
Titus ditulis 65 sampai 65, 64 sampai 65 Masehi. Efesus ditulis antara tahun 60 sampai 62. Tesalonika itu dituliskan antara tahun 50 sampai 51. Timotius ditulis antara 64 sampai 65. Mana tulisan-tulisan yang ditulis sesaman dengan Yesus? Tak ada. Jadi siapa dan mengapa ini harus terjadi dan harus kita sampaikan? Mana? Ada enggak orang gereja yang mampu berkata, oh enggak, itu ditulis pada zaman Yesus. Siapa yang bisa membuktikan itu, Bung? Sedangkan menurut analisa gereja, tahun-tahun yang saya sebutkan itu, kata nih, di dalam pengakuan penulis kitab Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti sebelum Yesus terangkat ke langit, firman yang menjadi jatah beliau kepada Bani Israel, semuanya sudah disampaikan kemudian kepada pengikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menghafalkan ucapan-ucapan Yesus? Siapa yang menghafalkan ucapan Yesus ini? Itu yang jadi pertanyaan saya juga, Bang Zuma sebenarnya. Siapa yang menghafalkan ucapan-ucapan Yesus? Nah, kalau saya juga mempertanyakan hal ini juga, hal yang lain. Contoh misalnya, kenapa di kita itu tidak mengimani nabinya orang Muslim, Nabi Muhammad? Karena alasannya yang kemarin, ini pun alasannya bukan saya ambil, karena saya tadi udah bilang bahwa saya bukan Kristen yang taat. Tapi kemarin saya ambil jawabannya, saya lihat videonya Elia itu, dia bilang bahwa di Injil itu tidak tertulis bahwa intinya Nabi itu harus turun di Israel. Alasan itulah kenapa kita nggak mengimani nabinya orang. Perbaiki dulu suara YouTube, takutnya doubling. Intinya Siap. Karena kita nggak mempercayai nabinya orang Muslim karena Elia itu bilang bahwa Nabi itu hanya turun di bangsa Israel. Gimana Bang? Alasan kita nggak mengimani Nabi Muhammad itu karena Elia itu bilang Nabi itu hanya turun di bangsa Israel. Nah, pertanyaan saya, apakah itu betul tertulis seperti itu di Alkitab? Itu nggak ada. Justru Yesus berkata di dalam kitab saudara, dikatakan oleh Yesus, kerajaan Allah akan diambil daripadamu di Matius 21 dan akan diberikan kepada bangsa lain. Israel yang sama seperti Musa. Kalau begitu adanya, lalu siapa nabi yang diutus yang sama seperti Musa di dalam Ulangan 18 nomor 18 sampai nomor 19? Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23, bukankah dituliskan di dalam kitab Taurat bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, maka dia akan dibunuh. Di data nomor 23-nya, dan akan terjadi, dia akan dibunuh. Di data itu terjadi di mana? Ucapan Yesus tidak didengarkan oleh orang Yahudi. Apakah orang Yahudi dibunuh? Diperangi? Tidak. Justru Yesus yang diperangi. Berarti ada nabi yang sama seperti Musa, di mana siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut, maka dia akan dibasmi. Siapa nabi itu? Oke Bang Zuba, pertanyaan saya terakhir. Ini sebenarnya kalau saya boleh jujur udah 70% sih. Maaf sebelumnya. Ini pertanyaan saya terakhir. Jikalau saya bahasanya login ke Islam, apakah saya harus tetap mengimani Yesus? Jadi gini, Bung. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Kalau Islam itu sudah sempurna, berarti kita tidak membutuhkan lagi kitab lain. Kita tidak membutuhkan lagi yang lain. Yang kita imani hanyalah Al-Quran. Di Al-Quran yang kita imani adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita tidak beriman kepada Yesus. Karena Yesus itu bukan nama orang Yahudi. Sedangkan nama orang Yahudi itu Yesua Hamastia. Yesua. Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Nah, Yesus ini entah dari mana. Maryam, orang Ibrani, bertutur bahasa Aramaik,
mustahil memberi nama anaknya dengan nama penjajah. Bahasa Yunani, Eisaus. Atau Yesus katakan, Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah yang diberi nikmat kenabian dan kemudian diberi kitab, Alkitab. Lalu kemudian Nabi Isa pun berkata, Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Berarti Nabi Isa kita imani sebagai utusan Allah di tengah-tengah Bani Israel. Muncul Bible menyatakan ada utusan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel bernama Yesus. Jadi kita mengimani Nabi Isa, ketika kita menjadi apologet, maka kita akan mendapatkan informasi kalau Nabi Isa yang di dalam Bible mereka sebut Yesus, itu benar-benar utusan kepada Bani Israel. Jadi nggak ada masalah. Mau diimani sebagai Nabi Isa, itu apakah merusak akidah? Kurasa juga tidak. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi berdasarkan Bible yang disalib itu adalah orang yang lain. Berarti Yesus tampil setelah keluar dari kubur itu adalah wajah yang lain. Bukan Nabi Isa atau bukan Yesus, tapi wajah yang lain. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Izinkan saya membaca ya. Saya menemukan data itu di Markus 16. Saya baca biar tidak ada penambahan dan pengurangan data. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Pertanyaan saya, dari mana Markus yang dituliskan jauh setelah Yesus terangkat mengetahui bahwa yang muncul itu adalah Yesus dalam bentukan yang lain? Sampai hari ini tidak ada jawaban. Silakan Bang. Oke, berarti kesimpulan saya tangkap, ketika saya mudah-mudahan saya pindah Muslim, saya tetap harus mengimani Yesus sebagai Nabi Isa ya, Bang Zuma. Kalau saya salah, tolong saya salahkan saya. Nah, berarti saya juga harus mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi yang, kalau di Muslim kan Nabi yang terakhir ya Bang Zuma katanya. Iya, betul. Oke. Berarti perbedaannya di Islam dan Kristen itu adalah di Yesusnya atau Nabi Isa-nya. Orang Muslim itu mengimani Yesus itu sebagai Nabi, dan kalau di Kristen itu kan kami menuhankannya. Nah, berarti perbedaannya ketika saya pindah Muslim, saya harus tetap mengimani Yesus itu sebagai Nabi kan, Bang Yusuf? Benar nggak Bang? Iya, betul. Betul. Yesus mengajarkan dirinya Nabi. Coba, Yohanes 17 nomor 3. Mohon maaf, Hidup kekal. ada perkataan Yesus yang bilang kalau dia itu utusan Tuhan nggak Bang Zuma? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus dikenal menurut Yesus sebagai utusan. Dalam bahasa Arabnya, La ilaha illa huwa wa ana Rasulullah. Mohon maaf Bang Zuma, ayatnya di mana Bang Zuma? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. Iya. Bahkan Yesus bersaksi, Anda buka dulu Yohanes 17 nomor 3. Allah. Kenal Tuhan satu-satunya adalah Dia yang mengutus Yesus, dan hidup kekal diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai utusan. Betul atau betul? Betul. Lalu Kristen cari apa? Cari hidup kekal atau mati kekal? Saya nggak tahu Bang Zuma. Kalau Kristen mencari hidup kekal, sejatinya Yesus harus dikenal sebagai apa? Menurut Yesus? Utusan Tuhan. Utusan. Kalau begitu silakan masuk Islam. Subhanallah. Subhanallah, mantap. Subhanallah, Allahu Akbar. Pertanyaan saya terakhir Bang Zuma, mungkin ini bisa ngakhirin cerita panjang saya selama 2 tahun mencari kebenaran. Enggak, disimpulkan dulu ini bro. Tadi Anda udah mengakui Yesus Nabi ya. Lanjut. Untuk syarat masuk Islam gimana ya Bang Zuma?
Masya Allah. Lanjut, Gurunda. Gimana Bang, gimana? Untuk syarat masuk Islam apakah kalau di Kristen kan kita harus mandi, Baptis. Kalau untuk Kristen, Iya. sorry, untuk Islam gimana Bang Zuma syaratnya? Di Islam syaratnya yang pertama itu adalah ridha, ikhlas, menyatakan tiada Tuhan selain Allah yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub dan juga Yesus, dan ridha, ikhlas. Saya harus menemuin seseorang atau bagaimana? Kalau selama ini yang kami jalankan, kebetulan saya sendiri adalah ketua pembina dari ketua umum dari Mu'alaf Center Indonesia Makassar dan juga sekaligus ketua pembina Apologet Islam Indonesia. Yang kami lakukan selama ini adalah mensyahadatkan kalau saudara bersedia boleh di sini kita syahadat sertifikat mu'alaf kalau bukan melalui yayasan kami. Saya Nois ya. Iya, Bang Juma kerusak-kerusak. Nggak masalah noise-nya. Masih. Masih. No problem. Masih. Masih tadi. Tadi lagi dilakukan. Nggak apa-apa. Oh iya iya. Li, jauh-jauh ini kelakbannya. Udah selesai kok. Udah mau selesai. Gimana Jadi Bang Tanbithar? Jadi persyaratannya kalau di media sosial itu, kebetulan saya yang megang selama ini, harus WA kepada saya, kepada sekretaris atau siapa anggota API WA, silakan kirim KTP-nya. Habis itu kita komunikasi, Anda posisi di mana. Jam 3 jam tim akan menemui Anda.